Poin di sini, jangan pernah khawatir dengan rezeki, pancing rezeki dengan ikhtiar, bergerak. Yang kedua dengan ilmu. Kalau bergerak doang nggak pakai ilmu, nanti kalah. Iya, kayak Gojek sama Opang sama Gojek. Iya, Opang itu ilmunya kalah dengan ojol. Kenapa? Karena dia udah ada pemetaannya. Dia juga gampang penguangannya. Itu ilmu. Karenanya bergerak tanpa ilmu akan sia-sia. Nah, ini makna dari hadis kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa yang ingin mendapatkan dunia, maka dengan ilmu. Siapa yang ingin meraih akhirat, maka dengan ilmu. Maka siapa yang ingin mendapatkan dunia dan akhirat, maka hendaknya dengan ilmu. Mudah-mudahan majlis yang senantiasa kita hadiri di setiap pekannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan nur cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melihat dengan jelas mana kebaikan yang harus kita respon, mana keburukan yang harus kita hindari, dan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara proyek akhirat adalah baca banyak istighfar kepada Allah di bulan Rajab, karena istighfar ini mampu menaikkan orang yang derajatnya rendah. Iya. Ini istighfar nih luar biasa, banyak istighfar. Makanya guru-guru nih kalau diminta amalan nggak kurang, pasti amalannya satu. Istighfar. Kenapa istighfar? Nabiullah Adam alaihissalam turun ke bumi, diturunkan ke bumi karena sebuah kesalahan. Betul. Kenapa? Karena jangan deketin tuh pohon yang namanya khuldi. Tapi karena memang godaan syaitan, godaan iblis. Dan ini menjadi sifat manusia yang ingin hidup selama-lamanya. Ya. Kalau kita kepengen ditanya umur panjang nggak? Mau. Bahkan kata Khairil Anwar, dia bilang, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Dan ini di Al-Quran ada. Iya. Memang keinginan manusia ini diberikan umur sampai 1000 tahun. Iya. Dia mengangankan hidupnya panjang. Karenanya Nabiullah Adam dan Sayyidina Hawa tergoda di sana karena itu buah khuldi, buah keabadian. Khuldin itu abadi. Kalau dimakan bakal abadi. Karena terpancing tuh. Akhirnya tergodalah turun. Itu udah qudrah Allah. Kemudian turun di bumi, ingat. Beristighfar kepada Allah lebih dari 500 tahun. Belum diterima. 500 tahun. 500 tahun. Bayangin tuh. Setiap hari isinya istighfar selama 500 tahun. Ada riwayat menyebutkan selama 250 tahun setengah dari itu, yang dari 500 tahun, Nabi Adam tidak berani memalingkan wajahnya ke atas langit. Karena malu atas kesalahan yang telah dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu Nabi Adam. Sampai kemudian istighfar terus diterima oleh Allah. Apa kalimat istighfar Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saking dahsyatnya ini diabadikan istighfar Nabi Adam di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka diterima istighfar Adam alaihi salam. Ceritanya panjang. Itu kalau musim umroh saya cerita panjang sampai komplit. Entar kalau udah musim umroh udah mau masuk saya ceritain sampai kelar insyaallah. Dan istighfar juga menjadi senjata yang luar biasa Nabiullah Yunus. Tahu Nabi Yunus? Hah? Bukan Bang Yunus. Nabi Yunus. Nabi Yunus yang ada di mana? Di perut ikan. Nah, kita nggak pernah kalau kita merasa banyak masalah, ingat Nabi Yunus. Masalah kita masih kecil, masih terang.
Nabiullah Yunus disampaikan oleh Allah, dia berada di tiga lapisan kegelapan. Lapisan pertama, dia berada di perut ikan. Lapisan kedua, kegelapan, dia ada di dalam laut. Lapisan ketiga, dia berada di tengah malam. Makanya sehebat-hebat, sedahsyat-dahsyat persoalan yang kita hadapi, tidak seperti yang dialami Nabiullah Yunus alaihissalam. Kegelapan yang luar biasa. Kita dikit-dikit, aduh, mati dah nih gua nih. Ya, payah nih, parah. Tidak. 3 kegelapan. Nabiullah Yunus kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. 2 istighfar ini sejatinya pengakuan akan dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya dalam hidup jangan pernah kita menjadi manusia yang merasa benar. Selalulah dalam hati manusia yang merasa salah. Jika itu terus ada dalam benakan hati kita, maka kita akan menjadi manusia yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita enggak. Ada orang naruh status, ada orang jangan suka ke mall, langsung itu tuh dia tuh emang dikit-dikit ke mall, dikit-dikit ke mall. Jadi yang kita lihat ke orang, bukan yang kita lihat ke diri kita. Tapi jangan juga baperan baca status orang lagi nulis aja, iya. Orang lagi nulis aja, iya. Disangka dibaca, gue nih, dia nih. Jangan baperan. Insya Allah. Nah ini itu tidak bisa diberikan oleh Allah kecuali melalui cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cahaya Allah ada di mana? Di tempat-tempat yang baik, di majlis-majlis kebaikan, di antaranya majlis yang saat ini kita hadiri. Mudah-mudahan walau sejenak mampu merasuki hati-hati kita sehingga kita menjadi manusia-manusia yang dicintai oleh Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sekadar mukaddimah. Sampai mana kita?